Agama apa kamu? Agama apa? Kristen, Mbak. Kristen apa? Protestan. Kalau dibilang denominasi. Contoh HKBP, saya Advent gitu. Kamu Kristen apa? Kamu Advent? Kamu Advent? Iya. Nggak ada Advent kayak kamu, botol. Ya, sama dengan Bu Karyana, kan juga Advent. Gak boleh menghakimi gitu. Bu gak boleh menghakimi orang, gak begitu. Dia si file ini menggunakan akal. Kalau Ibu Karyana kan menggunakan tumit. Beda. Advent di mana kamu coba? Jemaat mana kamu dibaptis? Bohong ya? Bentar Kak, aku lagi ngejar Bang Andi dulu. Ya, Jangan diganggu dulu dia WA. Jangan diganggu dulu dia WA saya dulu, jangan diganggu. Nanti saya tunjukkan ke Bang Handi aja deh, Pak. Iya. Menggunakan akal dia masih polos dia. Lanjut Bang Handi. Di mana kamu dibaptis, Fael? Di air. Iya, di mana, di gereja mana? Aku tahu semua Advent. Ya di air dia dibaptis. Iya, terdaftar di mana? Contoh di Salemba. Di mana, Fael? Cakung. Bohong dia ngarang. Makanya jangan Golgota dia, di Golgota dia. Dibaptis pakai air ketuban kuda. Gak jelas dia kan? Karyana, Advent itu apa sih arti Advent? Gak ngerti arti Advent. Advent adalah kagak ngerti dia. Advent adalah Bukan Advent, Masehi Advent hari ke-7. ya Advent artinya apa? Menunggu kedatangan. Baik. Bohong tuh si Fael tuh. Advent itu artinya apa, Bu? Menunggu kedatangan. Kedatangan Tuhan kedua kali. Masa penantian selama 4 minggu gimana sih, Bu? Kenapa Kak? Di mana nanyanya? Kamu dibaptis di mana? Di Jatinegara. Di gereja apa itu Jatinegara mana? Nanya lagi dia. Jemaat apa namanya? Ntar biar Bang Handi aja yang lihat Kak. Aku lagi malas banyak ngomong Kak. Aku pendengar masalahnya. Salemba tahu Salemba kalau kamu Jatinegara? Ada situ gereja di Salemba. Kalau kamu tahu Jatinegara pasti tahu Salemba. Iya, tahu. Di mana coba? Banyak bohongnya. Aduh. Inilah kadang-kadang. Jadi kalau ketika orang tidak bisa menjawab itu bohong ya Kak? Kok Kakak bisa menghakimi seseorang? Mana ada kamu kok? Ya bohong lah berarti. Kamu bilang Jatinegara. Iya, Kakak bisa bilang seperti itu, tapi Kakak tidak tahu kan orang seperti apa. Saya bukan menghakimi. Enggak, pertanyaan kakak bertanya-tanya seperti itu apa? Kan saya udah bilang, saya udah lagi nge-WA Bang Andi. Saya nanti bercerita sama Bang Andi. Nggak bisa ya Bang Juma? Aku ciri-ciri bisa. Lanjut. Kok saya langsung dihujat gini kan? Saya kan Bang Juma juga tadi bilang saya penyimak. Mana ada kamu kuhujat? Tadi kakak langsung bilang saya bohong. Pembohong itu apa? Di mana kamu di Jatinegara? Terus kalau saya nggak mau jawab kenapa? Ya sudah, berarti kamu cerdas. Kok saya cerdas? Tadi kakak bilang saya pembohong. Sekarang cerdas gimana yang benar? Ya udah, tapi nggak suka dibilang ini. Emang enak diomelin sama anak kecil. Kak, dari saya tadi baik loh, saya diem aja di sini, Pak.
Saya nggak berani ngelawan Bang Juma tadi. Gini loh, enggak. Kakak Aku kalau bertanya tahu. bertanya, tapi kakak nggak boleh ngatain orang langsung bohong. Sifat-sifat orang Advent aku tahu loh, Pak El. Kamu Iya, dimana kakak baptis? enggak. Kalau kakak emang tahu, Jatinegara. emang kakak Tuhan tahu. Enggak, Ih. kakak kan tahu sifat-sifat orang Kristen Advent. Kakak Tuhan. Iya, kejujuran diutamakan. Kejujuran, emang kejujuran itu mesti harus diperlihatkan. Enggak perlu. Kamu jujuran jadi mana? Jatinegara di mana gereja apa namanya? Terus Coba. kalau saya nggak mau jawab gimana kak? Nggak apa-apa. Itu hakmu. Tapi Ya, ini hak aku kan. di room ini yang jelas kamu tidak transparan. Cuma aku bilang, kamu bilang aja jemaat ini. Kan saya apa? baru kak, kan saya baru masuk sini kak. Aku ini baru ini. Kayaknya aku baru ini aku di sini. Tadi saya pas lewat langsung diminta naik, saya naik sendiri. Ibu Karyana mah kepo. Nggak kepo, saya biasa aja loh bos. Saya di Taman Harapan kak, udah cari aja. Salemba Apa tahu itu kamu di situ Salemba? ada? Salemba tahu? Tadi kan aku udah kasih tahu Jalan Harapan, terus itu aja cari ada nih ke gereja. Udahlah, kamu nggak transparan, udahlah. Abaikan. Wah, kok kakak bilang seperti itu? Tadi saya nggak terima loh kakak bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang angkat di mana? Kalau Waalaikumsalam. saya bentar. Perhitungnya yang mana? mohon maaf. Nah lanjut. Jangan Ini gara-gara si aku jadi. si Fael ini kritis anaknya, RS 21 tahun kritis. Yesus bukan Tuhan, bukan Yesus yang disalib adalah orang yang bersalah. Itu kan hak saya dong, boleh dong saya berpendapat Iya. seperti itu. Boleh banget. Oh tapi nggak mau masuk Islam gitu ya? Berpendapat seperti itu nggak mau masuk Islam gitu? Oh, berpendapat seperti itu belum tentu masuk Islam bang, karena kan kita berproses manusia. Masih dia bertanya Oh. tentang Islam, Res. Masih mau bertanya terus tentang Islam. Ya udah nanya apa? Tadi barusan gua abis bubukin roomnya WK loh, sangat seru sekali. Tapi Mbak Karina lain kali jangan kayak gitu ya kak, itu menghakimi namanya. Iya, Kakak kamu bilang Yesus nggak disalib, berarti kamu bukan Advent. Fail. Di Advent itu nggak ada seperti itu, Yesus disalib. Terus kalau Yesus disalib, emang kakak mau punya Tuhan Makanya disalib? jangan kamu bawa-bawa nama Advent, bikin malu. Wah, apa yang bikin malu? Ya malu orang Advent melihat jangan kamu bawa nama Advent. Siapa yang malu? Siapa? Ya orang Advent lah Sebutkan. malu lihat kamu. Adakah orang yang merasa malu? Nanti ku cek merasa namamu di dirugikan? mana kamu gereja mana? Kok kakak kayak ngerasa ngotot sih? Kamu udah fatal kesalahanmu, kamu bilang. Iya, Yesus kesalahan tidak saya di disalib. mana? Lalu kamu bilang kamu Advent. Iya, kalau Kristen, kalau misalkan kakak nih, logika kakak ya, masa kalau misalkan ada orang berpendapat bahwa Yesus disalib, terus otak kakak di mana? Tuhan disalib. Pembohong kamu. Wah, kok bohong? Gak ada Yesus tidak Advent. disalib, kak. Yesus tidak disalib. Yesus tidak disalib. Di Advent tidak ada seperti itu, Fael. Kamu jangan bilang kamu Ini pendapat Advent. saya, ini pemikiran saya, wajar dong. Hak saya dong. Ya, tapi jangan kamu bawa nama Advent, bodoh. Wah, kan tadi yang bertanya Bang Juma, agama kamu apa? Sama Bang Handi Ini juga catat bertanya. nomor WA aku, catat nomor WA aku ya. Wah, kok nggak mau? Ini Kok nomor- nggak santai nomor aja WA-mu. mbak. Gak ada kejujuranmu. Kenapa minta WA? Kamu bilang kamu Advent, biar ku cek kamu di mana Adventmu. Ngapain dicek? Emang kakak polisi? Emang saya buronan? Kenapa kamu bilang kamu Advent, kamu bilang Yesus tidak disalib. Kamu udah salah fatal. Salah total. Salah totalnya di mana? Aku tanya salah totalnya di mana? Tidak Advent. Fael santai jangan terlalu dekat mic-nya, santai. Oke. Kendalikan, santai. Tenang, gak usah emosi kamu. Dari saya tadi sabar loh, Kak. Dari tadi saya sabar loh. Jangan terlalu Kakak nggak dekat sabar. kamu. Motifmu Kakak yang apa? terlalu dekat. Hah? Motifmu apa ini? Kok motif? Tadi kan Bang Juma ini membuka ini diskusi agama. Saya naik dong. Saya mendengari kamu tadi bicara. Kamu tanya tentang Islam wajar. Tapi kamu bilang, saya Advent di Jatinegara. Gereja apa? Terus kamu bilang, Yesus tidak disalibkan. Kamu tidak percaya kekristenan ya? Kamu apa? Kamu bilang kamu Kristen, Advent. Kakak bilang, kakak bisa menyimpulkan itu seperti apa? Kok kakak bisa bilang banyak lebar kali lebar
Ya panjang aku kali udah lebar bilang kusimpulkan seperti itu. dirimu. Pecah suaranya. Udah Bel. bisa kusimpulkan. Jangan terlalu dekat. Bel, jangan terlalu dekat, pecah suara. Segini ada bang. Iya ya, cukup. Tadi kan saya udah bilang kak. Ini Pak Eli, cerdas bohongnya nih, cerdas bohongnya. Jadi jangan biasakan bohong ya. Iya deh kakak yang paling sempurna, kakak yang tidak berbohong, kakak yang tahu tentang orang lain. Iya nggak apa-apa. Nanti saya buktikan kalau ke Bang Andi. Bagimu bisa berbohong-bohong. Enggak, kalau saya benar kakak mau ngasih apa kepada saya? Kakak nggak terima saya dituduh-tuduh. Jangan terlalu dekat kamu, suaramu. Apa? Ini. Kok nggak terlalu dekat gimana ini udah Jangan jauh. pula nanti kamu kejang-kejang di situ. Lah, kok kejang-kejang seharusnya yang kejang-kejang itu Anda, bukan saya. Anda telah menuduh saya. Yang bohong kamu. Saya nggak berbohong. Berbohongnya di mana? Lantas nggak bisa menjawab pertanyaanmu, saya berbohong Kamu gitu. bilang kamu Advent. Di Advent itu, Yesus itu disalibkan. Kamu bilang tidak disalib. Kamu salah total. Pertanyaan saya, emang kakak Kristen? Loh, Kristen Advent? Kristen Advent? Kristen itu apa artinya, Fael? Hah? Apa arti Kristen? Kristus? Coba. Apa arti Kristen apa? Baru dilihatnya lagi di apa? Di Google. Apanya dia ketawa sendiri loh. Belum aku jawab, udah dibilang aku Google. Gini aja kawan, kalau boleh aku bisa nggak sih di sini? Power aku baru nih dikit soalnya. Biar aku on cam aja, biar aku tunjukkan langsung kak. Kak Andi bisa nggak bang? On cam lah. Belum bisa on cam. Di follow si bisa. Rafael. Teman-teman di follow Rafael biar bisa on Iya, cam. biar aku tunjukkan ya data aku ya. Kalau kau nggak percaya. Apa mau Teman-teman kamu tunjukkan? di follow dia biar sampai 1000. Di follow dia. Wah, tadi kan nggak percaya aku Advent. Gimana sih? Kamu mau tunjukkan apa? Jangan kendalikan dirimu. Dia jangan emosi Dari tadi santai. gue sabar lah bang. Gue dari tadi sabar dituduh-tuduh bang. Bayangin loh bang. Pembohong besar. Iya kak, saya pembohong. Ya sudah, kalau udah diakui. Iya, karena Anda Tuhan kan. Anda bisa menyimpulkan seperti itu. Lah, pernyataanmu membuat kamu jadi pembohong. Pernyataan saya dari mana kalau saya pembohong? Kamu bilang Yesus tidak disalibkan. Di Advent tidak ada seperti itu, Fael. Aduh, susah itu amat kan, lu ya. Itu kan hak saya. Tahu hak nggak sih, Mbak? Kita ambil jalan tengahnya dulu ya. Pak El Oke, mengatakan memang ada yang disalib. Yang disalib itu bukan anak Maria yang mulia itu. Tapi yang disalib gantinya. Itu kata Pak El, ada yang Itu pun nggak ada disalib. seperti itu, Pak. Tidak ada seperti itu. Coba diulang Pak El. Ganti-ganti Yang nggak ada. disalib. Coba Nggak ada diam dulu. rekayasa. Diam dulu. Pak El yang disalib yang mana? Coba El. Ini pendapat saya ya, Kak. Ya. Bukan pendapat Iya. gereja ya. Bukan pendapat gereja ataupun Bapak Pendeta ya. Enggak, saya membawa pendapat saya pribadi. Yang disalib itu adalah orang lain, bukan Yesus. Dan logika saya juga, kalau saya punya Tuhan, Yesus Tuhan saya nggak hina. Tuhan saya nggak hina. Sebegitu kejinya dia disalib. Digantung, bayangin. Silakan itu pendapatmu, tapi jangan kau bawa nama Advent. Lah kan tadi bertanya agamanya apa, saya jawab, saya nggak bawa-bawa Advent. Kamu bilang tadi saya Advent. Lah kan Anda yang bertanya, saya jawab dong. Oh, jadi kamu apa denomimu? Nggak ngerti. Apa denominasimu? Advent kamu bilang. Tapi memang iya wajar. Lebih banyak yang Ibu nggak ada. Karina ini Pak El masih 21 tahun loh. Dia masih dalam belajar loh. 21 udah cukup dewasa loh. Daripada S3 belum on. Saya 21 udah mahasiswa saya. Aku mau nanya sama, emang Sih, emosi jangan santai. Yesus itu disalib menurut Ibu Karina? Jangan bawa di Advent begitu ya. Belajar. Kok malah bertanya lagi. Wah, Dangkal sekali. tadi Anda bertanya kepada saya, terus saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Dangkal Anda kamu, bilang, dangkal. Udah. ya gimana sih Mbak ini? Pak El Giliran ditanya balik, ditanya balik nggak bisa jawab. Bentar Bang Anda, kau ya? kasih waktu aja. Udah. Kau WA saya aja, WA. WA belum masuk loh. Oh iya, sabar Bang Andi. Tadi ke buru emosi Bang.
Coba di follow dia biar nanti sampai 1000 bisa on cam dia kok. Iya. Ya biar aja si Pael di sini sekalian jadi kalian kesayangan kalian si Pael. Saya turun dulu ya, host. Iya. Izin ya, host. Kenapa? Daripada Yesus Kok pada saya? surga. Enggak, Ini aja, ini. bukan kesayangan Bunda Karina. Waduh, Bunda Karina. Oke, kesayangan Pak Air ini kesayangan gimana? Long sama-sama Kristennya cuman ya tabayun aja lah, Oh, Ya, karena karena- nggak jelas. Biar aja disadu dia. Makanya lu tuh jangan kebanyakan makan Alkitab dong nggak? sama-sama adventnya gimana ini? Andai Mbak Karina. akunku ya. Ini follow akunku. Iya, tandain pakai sekedar merah udah DM ketandain. aku ya. Oh iya, oke. Tandai kamu di mana kamu gerejamu. Iya, nanti ku share lagi. Ya Yo, tenang. selamat Kak. malam, Host. Terima kasih. Marah-marah mulu nih contohin ya, astagfirullah. Nanti aku temenin Pak El ketemu kamu Ibu Karina ya. Nanti aku temenin. Besok kita ketemu kalau mau. Besok aku ketemu Pak El, Ngotot ketemu. ngotot kali lo ibu-ibu itu loh. Dia seakan-akan aku dijadikan domba tersesat nanti kali ya. Tapi memang masuk akal sih El bahwa tidak masa anaknya Maria yang mulia itu disalib ya. Coba lu bayangin bang. Aku aja nggak terima kalau terkadang pendeta bilang seperti itu. Dijauhkan dari ini apa? Headset Bayangkan ya. Keras-keras Bayangkan ya apa dia ya? bayangkan dia ditangkap dulu. Iya. Diliputi pakaiannya. Tuhan loh dia Tuhan dia Tuhan loh. Mestinya kan dia diselamatkan ya dari Bapak yang mengutus dia. Bener gak El? Iya. Mestinya dia berdoa semalaman di Bukit Getsemani. Dia berdoa, Iya. dia diselamatkan dong. Jadi yang disalib itu bukan dia yang dipermalukan. Bener gak? Orang lain itu Ah. sama tentara Romawi. Maju res. Tadi aku Mana WA? giliran Mana WA aku bertanya. belum masuk. Iya sabar Bang Andi ini lagi di chat. Nggak lagi nih wifi-nya. Kacaunya Bu Karyana ini. Tahu marah-marah mulu perkara nggak bisa dijawab dia ngotot. Kalau orang nggak bisa menjawab, bukan berarti dia bodoh. Tahu. Artinya apa ya? Keilmuannya untuk menjawab belum nyampe. Jadi nggak semuanya orang nggak bisa menjawab itu bodoh. Kecuali dia sombong. Nah itu. Tahu. Itu ya. Menghakimi tuh orang. Tuhan aja nggak pernah mengajarkan menghakimi orang. Udah bisa on cam nggak itu, Bang? Udah berapa itu? Coba, Bang Arif. Bisa on kan memang. Oke. Bang Arif, Oke. udah berapa dia? Belum. Belum bisa aku undang. Iya. Udah berapa? Bentar dulu saya cek. 632. Oh belum. Biasanya kalau akun baru bisa biasanya. Kalau akun baru buat. Baru aku bang baru buat soalnya aku nggak pernah main TikTok. Oh iya, coba turun dulu, nanti naik, habis ini naik. Gimana cara turunnya bang? Nggak tahu aku juga. Turun, keluar dari TikTok dulu, kemudian masuk lagi. Paham? Keluar, pencet yang mana bang? Enggak, ini ini ya Pandu, sampean turun, saya turunkan. Habis ini setelah turun, sampean keluar TikTok dulu. Jangan ada di bawah penonton, keluar dulu, lalu masuk lagi ke TikTok. Cari kepala saya ini. Oh bentar aku berarti ikuti Bang Juma dulu gitu. Iya, ikuti host Pak sama. Host. Terus cari akun hostnya. Akun saya dulu di fallback. Oke bang. Fallback. Bang Handi. Ya, nanti naik lagi ya, masuk lagi ke sini ya. Oke bang siap. Oke, Ini terima juga kasih. yang wifi-nya agak lemot bang. Oke. Naik lagi. Tadi aku udah ngirim WA ini bang. Iya, saya tunggu. Iya, saya tunggu. Naik lagi ya. Jangan lupa WA saya. Oke. Iya, ini WA Bang Handi nih. Kalau kesulitan nanti ditelepon aja Bang Andi kalau udah ada nomornya. Bang, gimana cara turuninnya bang? Turunin bang. Ya udah ada tangganya kan di bawah itu. Turun deh. Ya, saya turunin. Itu anak udah mulai kritis sih sebenarnya. Cerdas berpikir dia. Maksudnya nggak masuk akal dong anak Maria yang mulia itu disalib kan.
Itu langkah awal loh itu. Ada tukang bakso Bang Andi. Artinya dia kritis memuliakan anaknya Maria Yesus gitu. Bukan diolok-olok malah. Nah, itu kira-kira. Bakso, selamat sore, Bakso. Sore, kok sore, kenapa? Bakso, selamat sore, So. Selamat sore, kenapa sore? Udah sore gak sini? Udah sore. Indonesia udah malam ya? Gimana ini? Indonesia jam berapa ya? Gimana ini penyalipan ini rupanya? 1:30 di Indonesia ya? Hah? So, Ya, suara lu kegedean, kecilin dikit. kegedean, kok kegedean? Iya. Kenapa ini penyalipan ini? Gimana Bang Arif, kegedean apa kekecilan? Bang Bakso kekecilan suaranya. Coba digedein lagi. Halo. Iya, deketin. Iya. Gimana ini penyalipan ini rupanya nih? Itu salah. Itu kan masuk ke ranah internal kekristenan. Ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Ada yang bilang iblis, ada yang bilang bapak. Yang benar yang mana, Bakso? Ya bukan ada pro kontra di Lo sini. enggak, kau mendukung siapa di sini? Mendukung Edi sama mendukung Bom gitu kan? Saya nggak ada. Saya Masalahnya sampai sekarang belum kelar-kelar. Dan ini akan berlanjut terus nanti di akhir zaman. Iya, makanya saya tidak ada dukung-mendukung di sana. Orang perspektif masing-masing kan itu harus kita hargai juga, bukan jadi persoalan. Ya udah, perspektif pribadi dari Bang Tukang Bakso. Ayo, silakan. Ya, kalau menurut saya itu rencana Allah. Rencana Allah. Berarti Tukang Bakso dukung Bom berarti ya? Ya bukan, jangan menggiring opini saya. Bukan begitu. Itu kan tadi saya udah bilang, ketika mereka beda-beda pemahaman itu sangat dinamis dalam diskusi. Itu dinamika diskusi itu, nggak masalah. Ya, silakan. Gerunda masih monitor, ready? Bang Andi? Sikan Dito Bang dulu. Ardian? Bang Dito, Bang Baal dulu maju. Bang Baal ini, Bang Baal. Ayo, Bang Baal. Masya Allah. Ada guru ndak ada Bang Andi, Bang Andi, Bang Gantian. Ardiansyah. Gantian dulu, gue lagi WA-an sama si Pael. Iya. Oke, jadi masalah penyaliban ini gimana nih Bang Bakso? Anda kan berpendapat bahwa itu adalah kehendak Bapak gitu ya? Iya, rencana Allah itu. Rencana Allah. Allah ini siapa? Bapak yang orang Yahudi atau bapaknya orang Kristen ini? Ya kami sama dengan bapak orang Yahudi. Di mana bapak orang Yahudi mengatakan mengorbankan anak manusia? Ya itu kan tentu ada nubuatan-nubuatan Nabi sebelumnya kan begitu. Iya, tentunya iman itu kan berdasarkan kitab suci kan. Iya, artinya Oke, kan di mana? referensi kita seperti Mazmur 22 ayat 1 kan begitu. Di mana di sana disebutkan Eli Sabatani, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu itu seruan Yesus di kayu salib di dalam Matius 27:4-6 ya. Dan Mazmur 22:7-8 itu kan diejek, dihina dan diolok. Yesus diejek, dihina dan disalib itu di Matius 27:39-43 ya. Dan di Mazmur itu nubuatan 22:16 mereka menusuk tangan dan kakiku. Tangan dan kaki Yesus dipaku itu di Lukas 24:39-40 dan Yohanes 20:25. Itu yang saya paham ya. Gini ya, tidak ada satupun orang-orang Yahudi itu bernubuat untuk Yesus. Itu kan hanya cocok logi gitu kan. Tetapi kalau ini kan artinya kau seakan-akan pelaku firman itu dan pelaku sejarah. Ini kan kita diskusi. Oke, baik. Makanya kita subjektivitasmu terlalu absolut kalau begitu. Kan kita diskusi. Santailah. Nah, begitu kan. Kita bukan pelaku firman loh. Kita kan untuk menarasikan diskusi kan begitu.
Oke, di dalam sejarah di Perjanjian Baru ini kan dicatat dalam sejarah Perjanjian Baru ini kan Bible ini kan kitab sejarah gitu kan, bukan kitab suci ya kan. Nah, dikatakan di Lukas 10 ayat 1, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain dan mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan di tempat yang hendak kau kunjungi. Jadi dari 72 murid ini sudah tidak ada di tempat. Itu data sejarah ya, jadi tidak ada saksinya, nih kan. Lalu muncullah cerita setelah itu ada penyaliban. Padahal 70 murid ini di Lukas 10 ini sudah tidak ada di tempat, sudah berangkat ke masing-masing kota. Kemudian kalau kita lihat di Matius 27, 5, 5, 6 dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Jadi tidak ada saksi. Pada saat penyaliban itu tidak ada saksi. Perempuan-perempuan yang dari Galilea pun itu melihat dari jauh. Bahkan di Lukas 23:49 semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang begitu, dia dari Galilea berdiri jauh. 2 kali kata jauhnya ditulis. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu adalah penyaliban untuk diri Yesus? Penyaliban itu ada, tetapi yang masalahnya disalib ini siapa? Makanya si Pak El tadi mengatakan tidak mungkin Yesus disalib karena pertama saksi 12 murid tidak ada. 70 muridnya pun tidak ada. Dan perempuan-perempuan dari Galilea termasuk di sana siapa itu? Maria Magdalena, ibu Yakobus pun mengatakan itu dari jauh. Si penulis mengatakan dari demikian. Matius tidak menyaksikan, Lukas tidak menyaksikan, tetapi dia menceritakan mereka ada nih. Bunda Maria melihat jauh dia bilang. 2 kali ditulis jauh. Gampang kok, kenapa kalian bisa menyimpulkan ada penyaliban? Anda membawa sejarah mengatakan demikian gitu loh. Silakan. Artinya gini loh, ketika kita untuk melegitimasi penyaliban itu, tentu kita lewat Alkitabiah tentu ada dalil-dalil ya. Matius 27 seperti 30-50 ya, Markus 15, 21, 37, Lukas 23, 32 ya sampai 46. Tentu kita harus merujuk kepada bukti-bukti ilmiah ya. Itu tentang bukti ilmiah juga ada yang menyatakan bahwa penyaliban itu benar. Tentu kita harus secara bukti ilmiah tentu kita harus kembali ke fakta-fakta histori dan fakta-fakta arkeologis ya. Kalau kita bicara ilmiah ya. Di sana kan penyaliban itu tentu dikonfirmasi sama sejarawan-sejarawan yang dari eksternal maupun orang Yahudi, arkeologis yang sampai sekarang masih ada di Israel ya. Tentu itu legitimasi yang paling logis ya, baik secara penelitian saintis itu sudah dilakukan ya. Itu rujukannya. Tentu legitimasinya itu loh. Lewat Alkitabiah tentu ada dalil-dalil ayat, bukti ilmiahnya pun ada. Itu legitimasinya menurut saya. Iya, tadi kan saya ikut sejarah. Ini kan di Bible ini sejarah yang saya sampaikan tadi. Ini tidak ada saksi yang melihat di sana. 12 muridnya di Taman Getsemani udah kabur semua, kabur. Kalau memang itu penyaliban tentang penebusan dosa, pasti tentu Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa aku akan disalib. Dan penyaliban adalah karya penebusan dosa. Tentu si para murid itu tidak akan lari. Dia akan mendampingi Yesus terus karena dia menunggu penebusan dosa. Itu masalahnya yang pertama. Yang kedua, ya murid-muridnya itu lari semua 12 muridnya. Berarti ini sejarah mengatakan bahwa murid-muridnya lari. Artinya memang tidak ada penyaksinya. Lalu kenapa Markus, Lukas ini menulis tentang penyaliban? Artinya kita udah paham bahwa mereka lari karena Yesus diolok-olok, disiksa dan akan bahkan disalibkan karena mereka ketakutan makanya mereka lari. Itu kan sangat legitimasi penyaliban itu juga. Sehingga orang itu bisa menceritakan kebenaran penyaliban itu. Dan itu tentu secara saintis tadi saya bilang ada fakta-fakta historis dan fakta-fakta arkeologis. Itulah bukti ilmiah. Artinya kita harus mengerti loh, bukti ilmiah itu kan itu sangat objektif. Bukan menurut Alkitabiah ya. Tentu legitimasi itu harus diukur dengan bukti ilmiah biar itu objektif. Itu menurut saya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita sudah buktikan bahwa 12 murid ini kabur. 70 muridnya tidak ada di tempat. Ya kan? Kemudian ada Maria Magdalena itu melihat di Lukas dibilang jauh, melihat jauh. Dikatakan jauh sekali.
Kemudian melihat apa katanya Matius 17:5. Dan tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang menaungi mereka dari dalam awan itu. Terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka dengarkanlah di situ. Dengarkanlah dia. Bukan disalibkan di sana. Dengarkan dia. Apa dikatakannya? Semua pekerjaan-pekerjaan, perintah-perintahnya itu harus didengarkan gitu ya. Kemudian apa? Ketika di Matius 26:36 sebelum penyaliban, apa di sana? Yesus berdoa 3 kali. Berdoa apa di sana dikatakan? 3 kali dengan doa yang sama. Dia berdoa apa di sana? Agar diselamatkan dari cawan. Agar diselamatkan dari maut. Agar diselamatkan dari kematian. Pasti doanya Yesus didengar. Karena apa ya? Bapaknya bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka dengarkanlah dia. Ketika bapaknya, Yesus berdoa kepada bapaknya, pasti didengar. Sedangkan kalian juga diajarkan oleh Yesus untuk berdoa kepada bapaknya. Apalagi seorang Yesus, seorang yang memang diberi kemuliaan, diberi kemujizat-mujizat yang luar biasa. Memang dia utusan Tuhan, pilihan Tuhan, yang kepadanya dia berkenan, tentu didengarkan gitu loh. Jadi tidak ada penyaliban. Kita buktikan pada saat ini. Ya teman-teman. Apakah doa Yesus waktu itu didengarkan? Tidak, silakan. Ya tentu kan tadi artinya abang menarasikan bahwa murid-murid Yesus melarikan diri. Iya kan itu legitimasi bahwa itu situ proses penyaliban itu jelas. Kenapa orang-orang itu lari? Kan begitu. Dan abang juga terlalu menjustifikasi bahwa semua murid Yesus seperti Yohanes itu kan hadir saat penyaliban dan menerima amanat untuk menjaga ibu Yesus, kan begitu. Secara spesifik berada dekat dengan Maria dan ibu Yesus di dekat kayu salib. Tidak ada Yohanes menyaksikan. Saya transfer 10 juta hari ini kalau ada Yohanes menyaksikan. Tidak ada. Itu adalah asumsi, adalah penafsiran-penafsiran bahwa di situ ada Yohanes. Saya udah datang ke sana gitu ya. Lihat, ingat ya. Pertanyaan saya sebentar dulu. Tadi saya tolong jelaskan, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan doa yang diulang-ulang 3 kali, bahkan murid-muridnya dimarah pada saat itu harus ikut membantu berdoa juga, ya, agar mereka semua diselamatkan dari cawan itu. Apakah doanya Yesus didengarkan? Tidak. Waduh, kok jadi lari ke dua di Taman Getsemani? Ini penyaliban ini, kita dari situ awalnya. Itu runutan, tapi bukti konkretnya penyaliban itu tentu kan di Alkitabiahnya jelas. Di Matius 27:45-46 itu jelas tentang penyaliban. Makanya untuk melegitimasi Alkitab itu tentu ada bukti-bukti ilmiah biar objektif. Kan saya tadi katakan. Oke, pertanyaan saya tadi dijawab dulu. Sebelum kita kita bisa patahkan semua. Itu gampang kok saya bilang. Pada saat Yesus berdoa agar diselamatkan dari penyaliban, agar diselamatkan dari maut, dari kematian, didengarkan tidak doanya? Waduh, Yesus mengatakan di sini, ya Bapak, ambillah cawan ini daripadaku. Kan begitu. Di mana ada tertulis gitu kok ngarang nih, rubah-rubah. Maksud abang yang mana coba? Yang mana maksud abang? Nah, ya Anda dari mana tuh kalimat itu? Coba silakan. Nah, maksudku yang mana maksud abang? Di Taman Getsemani, silakan. Dia minta diselamatkan dari cawan ini. Dari maut, dari kematian, dari penyaliban. Didengarkan nggak doanya? Ambillah cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu. Kan begitu. Kalau saya nggak lupa ya, di Taman Getsemani. Doa Yesus. Salah itu, salah ngarang itu. Yang mana, makanya ya itu yang di Taman Getsemani, tapi Anda nih merubah narasinya gitu loh. Bukan merubah narasinya. Yang mana maksudnya ayatnya gitu maksud saya. Di Matius 26, 36 sampai 44 di situ. Perikopnya jangan comot-comot ayat ya di Taman Getsemani. Bukan comot-comot ayat. Poinnya di sana, poinnya pada saat Yesus berdoa, doanya dikabulkan tidak? Silakan. Macet kalian, bingung kalian. Waduh, orang belum apa-apa udah macet. Oh silakan. Artinya gini loh, itu kan menekankan penyerahan total Yesus kepada kehendak Bapa yang untuk menjadi teladan doa yang ditanya apa jawab. Gini dengar dulu, makanya kita harus diskusinya harus bagus dong. Bukan begitu kan?
kita kan di sini diskusi kan begitu, bukan justifikasi. Semua apa yang kita pahami belum tentu sama dengan pemahaman abang, kan begitu. Ya silakan. Doanya Yesus pada saat itu Iya. 3 kali berdoa dengan kalimat yang sama diulang-ulang, ya dia kan? Dia merasa sedih seperti yang mau mati, dia sedih, Iya, gentar, makanya takut, dulu. segala macam. Doanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani ini, dia akan diselamatkan dari cawan ini, berlalu cawan ini, dari kematian Iya, ini, dari penyalib. makanya tadi Pertanyaan saya didengar nggak doanya itu? Silakan. Makanya biar saya jelaskan, biar kita saling memahami tentang itu kan. Artinya gini loh, di situ kan Yesus menekankan penyerahan total kehendak Bapa, kan menjadi teladan doa yang mencerminkan ketundukan, bahkan ketika menghadapi kesedihan yang mendalam, sehingga doa Yesus itu, Yesus sujud kan begitu dan berdoa, ya Bapakku, jikalau kau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Kan begitu. Sehingga makna cawan itu di sana maksudnya di sini melambangkan penderitaan akan dia alami, terutama penderitaan di kayu salib dan perpisahannya dari Bapa untuk menanggung dosa manusia. Sehingga teladan penyerahan diri itu, doa ini menunjukkan kerendahan hati Yesus yang mengaku penderitaannya, namun tetap tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Oke. Doanya dikabulkan tidak? Bagaimana kita berdoa dengan tulus, namun akhirnya menyerahkan segalanya kepada rencana Tuhan. Begitu maknanya. Iya, maknanya itu pada saat dia berdoa, iya kan? Dia merendahkan diri, apapun dia ini terserahkan kepada Bapaknya. Itu seorang yang tawadu, yang merendahkan diri. Ya, orang ini seperti itulah. Yesus ini menunjukkan bahwa dirinya adalah manusia yang rendah hati di hadapan Tuhannya. Maka ketika dia berdoa untuk diselamatkan dari cawan, dari maut, dari kematian, dari penyaliban, apapun terserah kepada Tuhan. Tapi doanya yang poin di sana, Yesus minta diselamatkan dari cawan ini. Doanya Yesus dikabulkan atau tidak? Doa Yesus dikabulkan. Di sana Yesus, sudah saya bilang kan, di sana Yesus melambangkan penderitaan yang akan dia alami, dan dia mengambil, dia berdoa tidak di sana, dan dia sudah membuatkan tekad untuk mati karena dosa sebagai manusia, ya. Jangan dulu ke ini doktrin. Pertanyaan saya di sana, di Taman Getsemani ini, dengar dulu ya. Taman Getsemani ini dia 3 kali berdoa. Untuk ketiga kalinya dia berdoa. Berdoa yang untuk ketiga kalinya. Nah, kata doa ini adalah permohonan. Cara komunikasi hamba dengan Tuhan itu caranya dengan berdoa. Itu namanya komunikasi. Isinya apa? Dia minta diselamatkan dari cawan. Nah, ketika Yesus berkomunikasi dengan Tuhannya berdoa di sini, doanya dikabulkan tidak? Tadi saya udah jelaskan narasi saya. Makna cawan di sana jelas. Yesus melambangkan penderitaan yang akan dia alami loh. Terutama penderitaan di kayu salib dan keterpisahannya dari Bapa untuk menanggung dosa manusia. Dia berdoa tidak di sana? Dia berdoa tidak di sana? Dia berdoa nggak di sana? Berdoa tidak di sana? Dia berdoa. Oke, doanya dikabulkan tidak? Oh, enggak dikabulkan, kenapa enggak dikabulkan? Nah, kurang ajar kalian, ya Allah. Jangan apa sih enggak dikabulkan doanya? Oke, Anda sini sedang menghujat ya. Dengar ya. Bukan, Anda menghujat. Dengar dulu baik-baik. Tadi saya bilang, abang harus paham makna cawan yang dilambangkan Yesus itu penderitaan yang dia alami. Oke, kita jangan lari tentang doa. Harus punya, gini loh bang, abang harus paham dengan teladan penyerahan diri itu. Itu menunjukkan kerendahan hati Yesus. Oke, kita tidak ke situ. Kita maunya itu doanya didengarkan atau tidak. Anda mengatakan bahwa doa Yesus tidak dikabulkan. Oke, ya saya pakai Yohanes 9:31 nih ya. Kok nggak dikabulkan? Anda mengatakan tidak dikabulkan tadi. Bukan, kok nggak dikabulkan. Siapa bilang nggak dikabulkan? Oke, sekarang doa itu adalah suatu permohonan. Iya, itu dikabulkan. Makanya penyalipan itu dikabulkan. Ya iya dong. Kalau dikabulkan berarti dia selamat dari cawan. Kenapa selamat cawan? Makanya abang harus tahu makna cawan itu. Cawan ini apa coba? Kamu jelaskan. Di sana makna cawan itu melambangkan penderitaan yang akan dia alami. Dia bermohon untuk apa coba? Waduh, tadi udah saya bilang makna cawan di sana bang. Yesus. Oke, saya gini aja lah, kalian ini baca data lah ya. Jadi ini Matius 26:34 dikatakan. Ini harus dinamis loh. Jangan kita kaku dalam diskusi ya. Tadi saya udah jelaskan.
cawan itu melambangkan penderitaan yang akan dia alami ya, yang akan Betul. Diulang-ulang terus. Terutama penderitanya di kayu salib dan keterpisahannya dari Bapa untuk menanggung dosa manusia. Itu karang itu, jangan tambah-tambah. Orang kita diskusi gimana sih? Oke, kita baca ya ini ya. Sabar dulu, saya bacakan ini ya. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tahu doa ini? Doa ini adalah permohonan, permintaan. Bukan penyerahan di sini. Doa ini adalah cara komunikasi Tuhan dengan hambanya, hamba dengan Tuhannya. Itu dengan doa. Itu namanya doa. Nah, doa ini ada suatu permohonan, permintaan. Bukan penyerahan. Doa itu bukan penyerahan maknanya. Nah, di sini dikatakan apa? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini doanya Yesus ini kan. Ingat, doanya Yesus ini agar cawan ini berlalu dari situ. Dari terjadi kepada Yesus. Cawan ini berlalu. Ya. Kemautan ini berlalu, tidak terjadi. Penyaliban itu tidak berlalu. Lalu di ayat berikutnya, lanjutkan dong. Ya, ini kan saya mau lanjutkan lagi ini. Kemudian, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Oke, baik. Kita lanjut belum selesai. Mau baca ayat tapi mau separuh-separuh biar penonton di sini biar keliru kan begitu. Sabar dulu. Kita lanjut ya. Begitu dong, harus jelas semua. Iya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Di sini satu poin bahwa di sini menyatakan Yesus sedang berdoa untuk keselamatannya dari cawan, dari maut segala macam. Dilanjut kalimatnya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kan begitu. Artinya apa? Sabar dulu. Ketika seorang hamba berdoa kepada Tuhannya, kepada Bapaknya, kepada penguasanya, tentu dia berdoanya seperti itu yang diharapkan. Tetapi apapun keputusan, itu terserah Bapa. Itulah sifat orang hamba yang memang orang yang rendah hati. Nah, persoalannya ketika Yesus meminta kepada Bapaknya, berdoa agar diselamatkan dari cawan, ini kan keputusannya ada di Bapa nih, diserahkan kepada Bapaknya. Bapak memberi keputusan, doanya dikabulkan atau tidak? Makanya Bang. Makanya lagi. Di sana finalisasinya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Oke, kehendak Bapak dikabulkan nggak ini? Permintaan Yesus ini dengan kehendak Bapak dikabulkan nggak permintaan Yesus? Ya itu udah dibilang di sana. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Apapun di sana finalisasinya itu kehendak Bapa. Oke, dikabulkan nggak doa Bapaknya Yesus ini? Itu di sana udah jelas. Abang nggak paham sih. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu kan legitimasinya. Itu kan sabar dulu ya. Itu satu kali ini. Nah, dengan 3 kali berdoa itu, Yesus ini berdoa untuk mengulang-ulang, minta diselamatkan dari cawan. 3 kali berdoa, bahkan murid-muridnya pun dimarahi oleh Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Kenapa ya murid-muridnya suruh berdoa? Agar mereka diselamatkan dari cawan ini. Doanya poinnya itu. Dikabulkan atau tidak? Gimana sih? Itu narasi bukan begitu. Loh ini Bible Matius 26, 36, 46. Ini jelas loh. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang. Artinya di sana Yesus menyimpulkan keteladanan penyerahan diri itu. Oke, artinya poinnya kesimpulannya bahwa doa Yesus tidak dikabulkan kan, betul ya? Karena ini kehendak Bapaknya bahwa Yesus maunya disalibkan begitu ya. Apa sih dasar abang mengatakan tidak? Artinya saya udah bilang finalisasinya di sana udah jelas. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kehendaki. Anda Baso sabar dulu. Anda ini mengabaikan tentang makna doa. Doa itu sabar dulu. Doa itu adalah hubungan komunikasi antara hamba dengan Tuhan dan isinya adalah permohonan.
Paham ya? Nah, Yesus ini bermohon. Memohon kepada Tuhan agar dia terbebas dari cawan dan diselamatkan dari cawan, dari maut dan dari penyaliban. Tetapi apapun keputusannya kepada Bapa. Bapa yang menghendaki apapun terserah Bapa lah. Aku hanya memohon aja, dia pasrah istilahnya. Orang di dalam Islam namanya tawadu, berserah diri kepada Tuhan. Apapun keputusan dari Tuhan. Ibaratnya halnya kepada saat kita mau pergi ke kerja nih, awan mendung ini. Oh nih, indikasi kita nih pasti ini hujan ini. Tetapi kita niat mau kerja, saya bilang, ya Allah, ini hari ini sudah mendung, udah gerimis. Tetapi karena ini kewajiban saya untuk kerja, saya berangkat kerja. Tetapi apapun tentang hujan, ini saya serahkan kepada Anda. Anda yang punya kuasa mau hujan, mau terserah, tapi saya mau kerja. Nah, pada saat itu, Yesus ini berdoa agar diselamatkan pada penyaliban ini. Bapaknya mengabulkan tidak, gitu maksud saya. Kehendak Bapaknya apa? Oh, Yesus harus disalibkan atau tidak gitu, silakan. Abang sih kok susah sekali memaknai ayat itu. Tentu coba makna doa dulu lah, kamu pahami dulu makna doanya. Gini loh, makna doa itu kan gak terputus-putus. Artinya legitimasi finalisasi di sana, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang ku kehendaki. Artinya kan di sana jika kehendak Yesus apa? Tadi saya bilang cawan di sana melambangkan penderitaan yang akan dia alami. Iya itu. Kehendak Yesus apa tadi? Minta dia apa? Dan keterpisahannya dari Bapa untuk menanggung dosa manusia itu kan begitu. Kehendak Yesus apa tadi? Apanya? Kehendak Yesus. Ya Bapak, jikalau kau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kan itu kehendak Yesus itu dikabulkan oleh Bapaknya tidak? Iya, tapi Yesus mengatakan lagi, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kukehendaki. Artinya dia berserah diri apa keputusan. Nah, pintar kalian. Itu buktinya saya bilang tadi Yesus berserah diri kepada Bapaknya. Tetapi di samping itu dia berdoa, bermohon. Doanya Yesus dikabulkan tidak? Kehendak Yesus ini. Bang, yang tetapi. Mulai muter. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kan jadi bahasa itu finalisasi. Bukan ayat yang tadi yang jikalau cawan itu. Bukan. Harus selesai doa itu baru. Itu finalisasinya. Oke, begini. Jadi teman-teman ini Kristen ini malu untuk mengatakan bahwa Yesus doanya tidak didengarkan. Padahal kehendak Yesus ini bahwa cawan ini berlalu, kan begitu poinnya. Terputus-putus abang buat doanya ya gimana sih? Iya kan pertama Yesus berdoa ada cawan ini dan Anda menyerahkan dan Yesus menyerahkan. Sabar dulu ini. Jadi poinnya mereka sungkan atau malu mengatakan bahwa Yesus doanya tidak didengarkan. Salah narasi kan begitu. Sabar dulu. Nah, ketika Anda akan menyimpulkan bahwa ini doanya Yesus tidak didengarkan, tetapi kehendak Bapa yang terjadi, artinya Yesus memang tidak didengar. Tetapi menurut Yohanes 9 ayat 31 dikatakan, kita tahu bahwa Elohim tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Betul, berarti yang disalib itu orang berdosa yang terkutuk. Itu menekankan penyerahan total Yesus kepada kehendak Bapa dan menjadi teladan doa yang mencerminkan ketundukan bahkan ketika menghadapi kesedihan yang mendalam. Itu maknanya itu. Artinya ya jadi gini teman-teman, ya kita hanya edukasi yang di bawah. Ketika gimana sih orang tetapi ada di sana? Oke, jadi menurut Yohanes 9:31 ya, kita tahu bahwa Elohim tidak mendengarkan orang-orang yang berdosa. Nah, ketika Yesus berdoa agar diselamatkan dari cawan dan keputusan finalnya ada di Bapa, tentunya sebagai Bapa yang mengasihi anaknya, inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Tentunya ketika anaknya sedang menderita sakit berdoa untuk selamat dari cawan, tentunya kalau Yesus itu adalah Yesus yang benar, tentu didengar. Dan kehendak Bapa akan mendengar apa pernyataan Yesus. Makanya Yohanes 9:31. Penyaliban itu bang, aduh abang ini ngawur. Sabar dulu. Sabar dulu. Makanya ketika korelasi dengan penyaliban di Taman Getsemani itu yang abang bawakan itu korelasinya. Iya. Jadi ciri-ciri orang yang didengar atau tidak didengar doanya di Yohanes mengatakan begini. Yohanes 9:31. Kita tahu bahwa Elohim tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Yesus melakukan kehendak Bapa tidak? Itu selama itu. Apa dengan penyaliban itu dulu?
Taman Getsemani itu Yesus berdoa. Bukan itu, jangan abang kait-kaitkan comot ayat ini yang tidak ada korelasinya gitu. Artinya Taman Getsemani itu ada korelasinya dengan penangkapan Yesus. Makanya ketika Yesus itu di Taman Getsemani. Apa korelasinya dengan penyaliban itu sekarang? Saya kan tanya kepada Anda tadi, Anda mutar-mutar. Ketika Yesus berdoa, comot sini gimana sih? ketika Yesus berdoa, itu Anda dikabulkan, tidak, Anda mutar-mutar terus. Padahal Yohanes mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang didengar doanya itu adalah apa? Kita tahu bahwa Elohim tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Pertama, orang yang berdosa tidak akan didengarkan dalam doanya. Kemudian, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Jadi orang-orang yang saleh, orang yang tunduk kehendak Bapa itu akan didengarkan doanya. Ini menurut Yohanes. Ketika di Taman Getsemani, Yesus berdoa agar diselamatkan dari cawan, dia didengarkan tidak? Menurut saya didengar, karena dia orang saleh. Kenapa orang saleh? Karena di Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa, dia bilang. Yesus dan permohonan dengan ratap tangis. Dia meratap menangis tadi. Dan keluhan kepada Elohim yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dari cawan. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkannya. Didengar berarti Yesus selamat dari cawan. Gampang kok. Bang, artinya kan kau tadi merujuk ke Yohanes 31, 9:31, di mana itu tidak ada korelasi penyaliban, di mana kan di sana kan tadinya buta sejak lahir sebagai jawaban atas pertanyaan orang Farisi. Orang Farisi mencoba menyalahkan orang itu dan menganggap penyembuhannya tidak sah. Namun orang yang sembuh itu membantah dengan mengatakan bahwa tindakan Yesus menyembuhkan orang buta tidak mungkin dilakukan oleh orang berdosa. Di sana tidak ada korelasi dengan penyaliban. Nah, abang jangan comok sana comok sini, itu maksudnya. Taman Getsemani itu ada korelasi dengan penyaliban, Bang. Bukan yang 93 ayat 1, 31. Itu ciri-ciri di Yohanes 9:31 itu ciri-ciri orang yang berdoanya didengar dan orang yang tidak didengar. Makanya saya bertanya. Konteksnya berbeda, Bang. Konteks ayat yang di apa sih? 9:31 itu diucapkan oleh orang yang tadinya buta sejak lahir sebagai jawaban atas pertanyaan orang Farisi. Orang Farisi mencoba menyalahkan orang itu dan menganggap penyembuhannya tidak sah. Namun orang yang sembuh itu membantah mereka dengan mengatakan bahwa tindakan Yesus yang menyembuhkan orang buta tidak mungkin dilakukan orang berdosa. Nah, tidak ada korelasi kebenaran. Oke, jadi ciri-ciri Yohanes menceritakan bahwa ciri-ciri orang yang didengar doanya itulah orang-orang yang tidak berdosa. Itu didengarkan doanya. Orang yang saleh melakukan kehendak Bapa ini ada didengar doanya, itu ciri-cirinya. Yang tidak didengar itu orang-orang berdosa. Kan begitu. Nah, kemudian sabar dulu. Kemudian Anda kan meyakini bahwa Yesus ini adalah Yesus Kristus yang kudus, kan seperti itu ya. Nah, kemudian di Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang-orang kudus melihat kebinasaan. Yesus ini tidak dibinasakan. Kemudian Yesus ini dikatakan Yesus Kristus, kan teman-teman. Yesus Kristus orang yang diurapi. Apa di Mazmur 28 ayat 8? Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan. Bagi siapa? Bagi orang yang diurapinya. Yesus diurapinya. Yesus ini diberi keselamatan oleh Tuhan. Tuhan Allah adalah benteng kekuatan umatnya. Dan benteng keselamatan orang yang diurapinya. Ini menurut Mazmur. Jadi orang-orang yang diurapi ini diselamatkan. Di Mazmur 26. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya, dan sorga yang kudus dan kemenangan gilang gemilang oleh tangan-tangan Tuhan. Jadi orang-orang, ciri-ciri orang yang diurapi termasuk Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, Yesus Mesias, Yesus yang diurapi, diselamatkan dan dimenangkan dari penyaliban ini. Mazmur 26 gampang kok.
Kalian paksa lagi Yesus ini tidak didengar doanya. Oh, Yesus harus mati. Oke, gitu aja. Mungkin yang lain. Abang memaknainya separuh-separuh ya gimana dong? Silakan yang lain ya. Jadi kita hanya menyampaikan data aja bahwa Yesus menurut nubuatan di ini bahwa dia itu akan diselamatkan. Bahkan dinubuatkan di Mazmur 91 dikatakan, sungguh hati mereka melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru, akan meluputkannya dan memuliakannya. Diluputkan dari penyaliban. Comot sana comot sini, nanti Anda ketika kitab itu abang comot semua, tapi nggak ada korelasi. Kita substansinya jelas dong. Penyalipan kan begitu. Tadi saya udah bilang bukti-bukti ilmiah untuk melegitimasi Alkitabiah, ayat-ayat yang ada di Alkitab itu bukti ilmiah yang objektif bahwa penyalipan itu betul-betul ada. Kan begitu. Itu substansinya tadi. Abang comot sana comot sini, itu persoalannya. Taman Getsemani doa Yesus dengan Yohanes 9:31 tidak ada korelasi, abang menggiring opini ke sana, itu kan sangat tidak etis dong. Anda tidak bisa menjawab tadi makna doa apa. Makanya saya kasih pengajaran. Doa ini adalah menyampaikan doa di Taman Getsemani separuh, tetapi finalisasi. Lo satu perikop lo saya baca tadi. Bukan begitu. Kok bukan apa lagi? Di sana poinnya Yesus berdoa kan gitu. Menegaskan, janganlah kehendakku melainkan kehendakmu. Kan itu jelas. Itu legitimasinya, bukan dari ayat yang separuh tadi. Kalau boleh separuh. Iya, kalau boleh tahu, waktu Yesus itu berdoa di Bukit Getsemani itu, Yesus itu sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Nanti back to base lagi kita. Kita dengan konsep kekristenan itu kan Yesus. Nggak dijawab. Susah banget sih kalau gue bertanya. Iya memang susah. Yesus kan dua kodrat, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Iya, saya pertanyaannya waktu dia berdoa, dia sebagai utusan Tuhan atau Tuhan yang berdoa? Dia sebagai manusia berdoa, sehingga dia menunjukkan kerentanan. Sehingga Yesus menunjukkan kerentanan manusia. Artinya, waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan. Secara fisik dia sebagai manusia, tapi keilahiannya kan tetap melekat dia. Oh, berarti yang berdoa manusia dan Tuhan. Makanya tadi saya bilang. Ya, jangan makanya dong, dijawab dong. Tadi udah saya bilang, Yesus itu memiliki dua kodrat dong. Iya, jadi yang berdoa itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Itu yang disebut karena yang berdoa Allah yang menjadi manusia itu karena tanpa kehilangan ketuhanan. Iya, yang berdoa itu manusia atau Tuhan? Tinggal dijawab. Pertanyaan receh itu kalau begitu. Yang berdoa yang mana nih, manusianya apa Tuhannya? Waduh, dia berdoa, namanya dia di situ berdoa, dia kelihatan itu kan sebagai sepenuhnya dia sebagai manusia, sehingga dia menunjukkan kerentanan manusiawinya bisa lelah. Berarti waktu Yesus berdoa dia bukan paham juga. Terus yang berdoa siapa? Untuk mengkompilasi itu juga abang nggak paham. Jadi apa sih mau diskusi begini? Iya, yang berdoa itu siapa yang berdoa? Manusia atau Tuhan? Tadi udah saya sebelumkan. Emang sulit kalau saya nanya oten puyeng ndase. Bukan puyeng, memang mindset itu tidak berjalan secara komprehensif. Saya ulang lagi ya, sederhana nih pertanyaan. Yesus di Bukit Getsemani kan berdoa nih. Pertanyaan sederhana. Yang berdoa itu adalah A, Yesus sebagai manusia. B, Yesus sebagai Tuhan. C, Yesus sebagai manusia dan Tuhan. Silakan. Aduh, itu pertanyaan-pertanyaan receh begitu menurutku ya. Receh begini nggak bisa dijawab Bang Bal. Gimana nih Bang? Receh Bang. Yang maju begini harusnya pertanyaan-pertanyaan receh begitu jelas. Tadi udah saya sebut, Yesus itu memiliki dua kodrat,
ketika dia di berdoa di Taman Getsemani, harusnya abang tidak perlu mempertanyakan dia sebagai Tuhan, sebagai manusia di sana. Berarti yang berdoa dua kodrat. Ya, Yesus itu dua kodrat tetap. Jadi yang berdoa dua kodrat. Wujud manusianya itu sepenuhnya dia waktu berdoa, ya sepenuhnya sebagai manusia. Makanya dia menunjukkan kerentanan manusiawinya dia. Oke. Dia. Jadi kalau Yesus berdoa sebagai manusia, saya ulang nih, kalau Yesus berdoa sebagai manusia, jadi waktu dia berdoa dia bukan Tuhan. Waduh, keilahiannya tetap melekat dengan Yesus. Oke, berarti yang berdoa adalah manusia dan Tuhan. Itu pertanyaan yang receh menurut saya. Lo kau sendiri yang ngomong barusan. Bukan, itu pertanyaan receh, bukan maju lagi diskusi begitu. Artinya kompilasinya jelas loh. Tanpa dijelaskan itu. Coba saya tanya dulu sama Andreas. Diam dulu, Andreas. Pertanyaan komal-komal yang. Diam dulu. Ini orang menjawab nih, Andreas. Ya, masuk. Ya. Salah. Ya, Yesus itu waktu dia berdoa di Bukit Getsemani, Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Pertanyaan dia. Yesus berdoa waktu dia di Taman Getsemani, dia akan meminta, ya. Berdoa, berarti kan berdoa itu adalah permintaan, toh. Berarti dia meminta kepada Bapa atau kepada Allah. Jadi Yesus waktu berdoa sebagai apa? Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai manusia, sebagai utusan Tuhan. Dia kan diutus ke dalam dunia dan menjadi manusia. Jadi waktu berdoa dia ini sebagai pinter nih menjawab. Yang berdoa Yesus sebagai utusan Tuhan. Ini si Baso nggak mau menjawab. Sebagai manusia. Sebagai manusia karena memang dia manusia. Hal-hal yang begitu harus abang pertanyakan, gimana sih? Ya harus ditanya dong. Itu coba dulu, legitimasi sebagai utusan itu dia sebagai manusia enggak? Iya, berarti waktu dia berdoa kalau dia manusia. Dia manusia sepenuhnya. Iya, berarti bukan tuh. Yang diutus itu kan manusia. Ya berarti Yesus waktu berdoa dia bukan Tuhan. Waduh, abang nggak paham. Artinya tadi udah saya jelaskan loh. Ketika dikatakan itu gimana sih kamu yang nggak paham? Makanya paham jelas apa dulu dengan biar Anda pintar. Jangan mindset toksik itu abang ke depan. Andreas, diam dulu. Andreas. Ya. Yesus waktu berdoa dia manusia atau bukan manusia? Nah ini geblek ini terus pertanyaan manusia, apa itu? Namanya yang berdoa itu kepada Allah. Itu adalah manusia. Tidak ada yang lain yang berdoa kepada Allah selain manusia. Baik. Manusia Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau gelarnya ya Tuhan, tapi kalau kedagingannya manusia itu. Jadi yang berdoa manusia dan Tuhan. Nah, ini ya, apa lagi ya udah katanya manusia dan Tuhan yang berdoa. Manusia berdoa, Yesus kan berdoa kepada Bapa. Gitu. Jadi manusia dan Tuhan berdoa kepada Tuhan. Itu kan tidak bisa dipisahkan, maksudnya kan gelar itu Tuhan. Sama dengan Muhammad kau marah tantrum. Sama dengan kita begini yang di Selebesya kata Tuhan itu kan gelar. Jadi kalau kita nggak ada umat Islam menuhankan Nabi. Hanya orang gila itu yang menuhankan Nabi. Gelar itu kan tetap melekat sama diri kita. Mau bagaimanapun kita ya namanya sudah gelar kita kan, ya tetap melekat. Tadi udah kita jadi kesimpulannya Bang Andreas. Kesimpulannya Yesus waktu berdoa Yesus sebagai apa? Dia berdoa sebagai manusia. Oke, baik, cukup. Kita pindah topik sama Andreas ya. Andreas, kamu pernah baca Galatia 2 nomor 21 enggak? Apa itu? Ada Bible enggak di situ, Andreas? Coba. Ya baca saja. Ini lagi di bawah siapa nih? Siapa nih di bawah nih? Sebentar ya. Aku disuruh tidur. Tidurlah Andi biar Bang Juma. Oke, saya tidur. Lanjut teman-teman, saya disuruh tidur. Galatia berapa itu? Bang Juma. Bang Andi, lanjut Bang Andi. Galatia 2 nomor 21. Tidur saya itu malu sama netizen. Anak baik.
Aku Pak, tidak saya menolak. orang baik loh. Ada Kalau orang disuruh baik. tidur gitu. Saya anak baik loh. Oh, itu ya, aku tidak menolak kasih karunia Allah itu. Bukan. Saya bacain ya. Saya bacain nih. Menurut Pak Andreas, apakah hukum Taurat itu mengandung kebenaran? Namanya hukum itu atau ketetapan yang Allah sudah sampaikan itu adalah kebenaran. Oke, kebenaran. Baik. Aku baca Galatia 2 nomor 21 ya. Ini tadi yang dibawakan Banjuman. Saya baca ya. Bakso juga dengerin nih. Ini tanpa saya kurangi, tanpa saya lebih-lebihkan. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Pertanyaan saya, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Jelas kalau namanya hukum itu pasti kebenaran kalau hukum dari Allah. Berarti sia-sialah kematian Yesus. Gitu. Sedangkan di dalam hukum Taurat kalau kitab itu kan firman itu kan dari Allah. Iya. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, menurut Paulus sia-sialah kematian Yesus. Ini data. Iya ya. Ya itu perlu Silakan Bang diverifikasi. Baal, lanjut Bang Baal. Saya disuruh tidur bentar. Benar, saya mau minum dulu, haus. Ditanggapi lah. Bakso nggak nyambung kalau bakso nggak paham. Ayo Bang ini. Bang Andreas, silakan Bang Andreas. Jadi menurut ini topik yang dibawakan oleh Bang Juma tadi ya. Jadi kalau Anda percaya bahwa di dalam Taurat ini adalah ada kebenaran, berarti Anda harus meyakini bahwa penyaliban atau kematian Yesus Kristus di tiang salib ini adalah sia-sia, tak berguna, tak ada artinya. Begitu gampang kok sebenarnya. Kan? Bang Andreas aja paham loh dikasih gitu. Nanti dia merenungkan dulu katanya nih maknanya apa gitu kan begitu. Nah, saya paham. Oh, paham ya. Namanya hukum itu ya ketetapan. Hukum Taurat itu ketetapan. Itu kan hukum Taurat itu kan 10 hukum itu yang tertulis di situ. Yang diberikan kepada Musa pada saat itu. Itu hukum Taurat. Jadi menurut Paulus tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat ya? Iya, kalau ada kebenaran berarti sia-sia. Kalau ingin tidak sia-sia bahwa penyaliban ini adalah tidak sia-sia dan bermanfaat buat kalian, berarti hukum Taurat tidak ada kebenaran. Pilih aja dua-duanya, terserah kalian lah. Kasih tahu Bang Andreas di mana katanya tadi kita udah 4 kali Bang Andi tadi. Galatia 2 berarti sia-sia kematian Yesus. Hukum Taurat itu kebenaran itu. Berarti sia-sia kematian Yesus itu. Makanya Paulus kan bukan Mulai lagi nih Bang Baal nih. Paulus kan bukan mengatakan hukum Taurat tidak didapat melalui ketaatan pada hukum Taurat. Keselamatan ya, melainkan semata-mata oleh anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Begitu. Jika kebenaran bisa diperoleh melalui hukum Taurat, maka kematian Kristus menjadi sia-sia. Itu maksudnya. Rasanya nggak menjawab, dia hanya mengulang kalimat itu. Nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Di sana tadi kan ayat itu Paulus menegaskan bahwa keselamatan tidak didapat melalui ketaatan pada hukum Taurat. Nggak begitu bacanya. Keselamatan ya. Nggak ada itu, nggak begitu bacanya. Maksudnya Paulus di sana bukan. Ya, kau juru bicara Paulus pula lagi kau. Sia-sia. Ketika kita semata-mata hanya taat kepada hukum Taurat, itu tidak didapat keselamatan. Kau bisa nggak Baso kau membaca dulu baru kau mau bicara? Nggak enak didengar loh, kau nggak membaca. Ya gimana sih? Ya baca lah, itu aku
pernah baca itu, tapi kurang ingat semua. Oh nggak membaca baru kau nerangin pasti salah. Ya enggak dong, kita kan diskusi, jangan begitu, kita diskusi kan. Tadi saya sudah jelas mengatakan diskusi itu kan pemahaman itu beda. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat, Baso? Ya banyak dong, gimana sih? Berarti sia-sia kematian Yesus. Bukan, makanya abang nggak memaknai ayat yang dikatakan. Nah, saya baca lagi nih, saya baca ya, dengerin bahasa Indonesia nih. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Saya ulang lagi. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Paham maksudnya ini bahasa Indonesia? Ya makanya dengar, abang kan nggak paham, jadi abang. Bahasa Indonesia loh ini, masa saya nggak paham? Iya makanya dengar dulu, sehingga menggambarkan kematian Kristus itu sebagai. Jadi seolah-olah ini kayak membatalkan. Jika ada cara lain untuk mendapatkan kebenaran di hadapan Allah selain melalui iman, maka pengorbanan Kristus di kayu salib tidak diperlukan dan menjadi sia-sia. Itu maksudnya. Jadi seolah-olah kata Paulus ini membatalkan hukum Taurat. Bukan membatalkan, sehingga ini kan berfungsi sebagai kesimpulan teguran Paulus kepada mereka yang berusaha mendapatkan kebenaran. Kalau kita cermati menegaskan bahwa mereka membatalkan kasih karunia Allah dan menolak karya keselamatan melalui keselamatan Kristus. Di situ yang di warning Paulus, teguran Paulus kepada mereka yang berusaha mendapatkan pembenaran dengan hukum Taurat. Yesus jelas mengatakan, Taurat. Silakan, ini Andreas. Baso itu nggak nyambung, ditanya apa jawab apa. Silakan. Kalian nggak Bang Adi kesel. Saya comok sini ya nggak paham lah kalian makna ayat-ayat. Saya tidak ada ilmu kalau saya kalau bahasa masih mendingan kalau bahasa. Aku kan sebagai Kristen ya tentu kan saya harus menjelaskan apa yang saya ketahui kan begitu. Gimana sih? Kamu nggak menjelaskan, membelokkan data kau. Bukan membelokkan data bang, itu kan kita. Nah, coba kau baca dulu dah Galatia 2 nomor 21. Kan coba kau baca. Kita kan diskusi sehingga kita mempunyai pemahaman Iya masing-masing. coba kau baca dulu bro. Aku kurang ingat semua, cuman aku kasih karunia Allah. Ya kamu nggak tahu baca, kau belum baca padahal dari tadi itu, Masya Allah. Bukan, itu memang udah sering kita baca, cuman nggak full kita ingat dong, gimana sih ya? Kamu tanya kau jujur, Baso, kamu punya Bible nggak di situ? Kita ada Bible, tapi kecil nggak kelihatan. Saya tanya lagi, punya Bible atau tidak? Ada Bible kita di sini. Ya ambil, kalau punya ambil baca. Ada ini, cuman kecil banget dia. Oh, udah pakai kacamata las. Waduh, kau bang kacamata renak aja lah, biar dingin. Agak kecil banget ini memang. Ternyata ada Bible juga segede korek api ya. Ini kecil kali dia. Aku tidak menolak. Ini kecil. Ayo Bang Baal sama Andreas. Ya. Ya silakan Andreas, itu pahami gimana tadi itu Galatia 2 nomor 21 itu. Ya itu sudah mau diapa lagi, sudah kalau memang sudah benar itu kan. Iya betul. Nggak bisa lagi di kotak-katik gitu kan. Betul tuh, bahasa Indonesia mudah sekali Bang Andreas ya. Kan pemahamannya beda-beda dong. Jadi tapi cuman kalau saran saya begini aja, walaupun itu kalau sudah seperti itu, ya saya tidak akan mengimani kalau memang maksud Paulus seperti itu. Betul, mantap. Betul.
Jadi gini, Kalau mau di kesana kemari ya enggak ketemu, enggak iya, bisa dibenarkan itu. ya itu bagus. Tinggal imannya aja atau tidak itu aja. Bagus Bang Andreas, karena kebenaran ini datangnya dari Yesus bukan dari Paulus ya. Ketika ada pernyataan Paulus ini yang kontradiksi dengan ajaran Yesus, kita abaikan Paulus. Jangan dipaksa kita tahan-tahan. Kalau Paulus itu karena ditulis itu enggak. Jadi gini, betul. Jadi gini ya Bang Andreas. Enggak setuju saya karena di sini kalau saya melihat dia membatalkan. Iya. Iya, betul. Jadi gini, ini pengajaran Yesus ya. Kalau kita lihat Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, apa berarti ada kebenaran di Taurat itu menurut Yesus. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti betul bahwa dalam Tauratnya ada kebenaran. Ya kan? Tetapi apa kata Paulus? Jangankan di Taurat, saya sendiri begini aja. Jangankan itu saya aja kutip Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapi. Satu iota pun tidak akan bisa lenyap. Lebih mudah langit dan bumi ini runtuh daripada satu iota, satu titik dari hukum Taurat itu bisa hilang. Nah itu. Jadi kalau benar statement Paulus tadi mengatakan bahwa tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat, saya tidak mengimani kata Paulus. Itu kan dibilang bagus itu jujur itu bagus. Sebab sekiranya kan di sana ada kata sebab. Tidak mengimani Paulus. Kalau itu kan memang kalau ayat itu tidak maksudnya dipahami secara komprehensif kan bisa narasinya beda. Loh. Bukan main. Yesus sendiri katakan, langit dan bumi itu lebih mudah runtuh daripada satu titik pun itu dibatalkan dari kitab hukum Taurat. Paulus bukan meniadakan hukum Taurat, abang nggak paham sih. Kan di sana aku tidak menolak. Tapi kalau dilihat dari sini kan seakan-akan mengarah kepada dia bahwa hukum Taurat itu tidak ada arti. Ya, kau kan mengatakan seakan berarti tidak ada finalisasinya. Kan dia bilang sia-sia. Sia-sialah hukum Taurat itu. Berarti kan tidak ada arti. Kan di sana dikatakan Bang, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, sebab berarti tidak berguna. Dengar dulu, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sia-sialah kematian Kristus kan begitu. Artinya bahwa keselamatan. Makanya kalau kita simak itu kan berarti di dalam kata Paulus itu tidak ada kebenaran di dalam hukum. Artinya di sana Paulus menegaskan bahwa keselamatan tidak didapat melalui ketaatan pada hukum Taurat, melainkan semata-mata oleh anugerah Allah yang betul, berarti Paulus mengatakan tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat karena hukum Taurat tidak ada kebenaran. Betul itu. Orang membawakan dalil. Dibetulkan dia tidak lagi. Tadi saya betulkan loh, kamu tadi mengatakan. Saya betulkan. Ayat itu kan Paulus menegaskan bahwa keselamatan tidak didapat melalui ketaatan pada hukum Taurat. Keselamatan. Betul. Melainkan semata-mata dia terjebak oleh Allah. Itu maksudnya di sana, yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang saya mau sampaikan. Itu bisa diperoleh melalui hukum Taurat, maka kematian Kristus menjadi ketika kita mendapat keselamatan dengan dalil hukum Taurat, sia-sialah kematian Yesus Kristus. Itu maksudnya. Oke, betul, makanya Paulus mengatakan demikian. Makanya tadi Bang Andreas tadi mengatakan tentang hukum kebenaran dalam hukum Taurat, bahwa dalam hukum Tauratnya ada kebenaran. Nah, Paulus bilang kalau memang ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia. Betul. Sedangkan gini, sabar dulu. Bahwa Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat ini adalah kebenaran. Makanya di Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, dia bilang. Nah, dari ahli Taurat maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini dibantah oleh oleh Paulus. Dibantah oleh Paulus di Galatia nomor 2 nomor 1. Jika kebenaran diperoleh dari Taurat, maka Kristus sia-sia. Jika kebenaran diperoleh dari Taurat, dia bilang sia-sia dalam Kristus mati dalam sia-sia. Nah, kemudian ini bicara tentang keselamatan. Nah, Yesus berkata, dalam hal keselamatan, dia bilang apa? Keselamatan itu menurut Yesus, ketaatan kepada kehendak Bapa. Pertama. Dan hukum-hukumnya, termasuk hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat, menurut Yesus ada kebenaran. Itu di Matius 7, 21, 23. Lalu dibantah oleh dibantah oleh Paulus apa?
bahwa keselamatan ini iman kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Ini yang dibantah oleh Paulus. Makanya Galatia nomor 21 ini Paulus sedang membantah ajaran Yesus. Bukan membantah sih, ya emang nggak paham juga ya. Tadi dikatakan oleh Bang Andreas ya, bahwa dikatakan di Matius berapa, di Matius 5 ayat 17 19 dikatakan bahwa Yesus tidak membatalkan hukum Taurat ya, dia menegakkan hukum-hukum Taurat, dia menggenapi hukum Taurat. Tetapi apa kata Paulus di Galatia nomor 21 itu? Tidak menyelamatkan. Sudah digantikan oleh kasih karunia dengan percaya kepada Yesus di tiang salib. Gampang kok sebenarnya gitu. Apa sih susahnya mengaminkan apa yang tertulis? Isu sentral yang dibawakan Paulus di sana tentang keselamatan loh. Artinya gini, di sini kan sepertinya Paulus melakukan penolakan terhadap ajaran bahwa keselamatan bisa didapat dengan menaati hukum agama. Itu maksud Paulus. Artinya sejatinya menggambarkan kematian Kristus sebagai pusat penebusan. Jika ada cara lain untuk mendapatkan kebenaran di hadapan Allah selain melalui iman, maka pengorbanan Kristus di kayu salib tidak diperlukan dan menjadi sia-sia. Itu maksudnya, artinya ketika kita merujuk keselamatan terhadap ketaatan kepada hukum Taurat, sia-sia Yesus itu, kematian Yesus itu maksudnya, bukan meniadakan hukum Taurat. Kok ini muter dia ya? Bukan mutar. Abang nggak paham. Galatia nomor 21 tuh apa bunyinya? Tidak ada kebenaran di dalam Taurat kan bunyinya gitu. Itu kan isu sentral yang dibawakan tentang keselamatan, kan begitu. Gini ya, saya coba gini, Anda nggak nyambung ya. Jadi gini, poinnya apakah di dalam kitab Taurat ini ada kebenaran? Ada kebenaran menurut Bang Andreas ya. Ternyata menurut Paulus mengatakan di Galatia nomor 21 itu kalau memang di hukum Tauratnya ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Yesus. Kan begitu. Kalau Anda mengimani hukum Taurat ini adalah kebenaran, berarti sia-sia. Kalau ingin tidak sia-sia, harus Anda setuju dengan Paulus bahwa di dalam Taurat tidak ada kebenaran. Gampang kok sebenarnya. Itu maksudnya, Bang. Artinya bukan secara kolektif. Taruh dulu. Taurat ini tidak berlaku ya sama penegasan Paulus. Tetapi dia isu sentral yang dibawakan dia tentang kematian Yesus. Andreas, sia-sia ketika orang hanya mengakui hukum Taurat. Andreas. Oke, masuk. Ya. Oh, jam segini ada ambulan nggak? Bulan? Ambulan. Jam segini. Oh, ambulans. Kurang tahu ya. Coba ditelepon dulu, kayaknya itu kan ada dievakuasi nih. Operasi dia 24 jam. Telepon ambulan dulu Bang Bal. Gue mau tidur. Iya, juga mau tidur. Jadi ya kalau sebenarnya bahasa tadi itu bahasa yang sudah clear gitu ya, bahwa memang dia ingin mengubah bahwa hukum Taurat dengan penyaliban itu sebenarnya gampang aja sebenarnya. Padahal kalau berbicara tentang Taurat ini menurut Yahudi, menurut Yahudi bahwa Taurat ini adalah firman Tuhan yang datang dari Tuhannya Elohim kepada Musa di Gunung Sinai, kan begitu. Kemudian Yesus mengatakan di dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa Taurat ini wahyu Tuhan, wahyu Elohim yang harus dijalankan dan ditegakkan, kan harus dilakukan di Matius 5 nomor 17. Kemudian datang Paulus. Semua isi kitab para nabi. Itu kata Yesus, jangankan hukum Taurat, semua isi kitab para nabi itu tidak bisa dibatalkan. Kata Yesus sendiri loh. Kemudian muncul ini pernyataan Paulus nih. Tadi di Galatia 2 nomor 21 ya. Di Roma 3 ayat 20 bahwa Taurat ini tidak menyelamatkan manusia. Di Roma 3 ayat 20. Tapi apa? Beriman kepada Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi Taurat ini tidak menyelamatkan. Terus apa menurut Taurat menurut ini bahwa menurut Yahudi Taurat adalah kebenaran ilahi, dia bilang, kebenaran Tuhan, dia bilang. Tauratnya adalah kebenaran. Makanya dikatakan Taurat adalah kebenaran di Mazmur 119:142. Kemudian Yesus pun membenarkan Taurat adalah hukum Tuhan yang tidak boleh dihapus. Tetapi dia bilang, aku datang untuk menggenapi di Matius 5:17-19. Jadi terkorelasi nih. Ajaran Musa, ajaran Yesus terkorelasi. Lalu dibatalkan oleh Paulus. Bahwa Taurat adalah penuntun sementara saja. Hanya sementara saja atau hanya temporary yang berakhir dengan kedatangan Kristus.
Kan ini lucu nih Paulus ini. Tetap poinnya bahwa memang tidak ada kebenaran dalam Taurat, tetapi beriman kepada ini. Apa yang ditegaskan Paulus kalian nggak paham persoalannya. Artinya kan Paulus itu tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Itu maksudnya keselamatan melalui iman kepada Tuhan. Artinya itu tidak non-Yahudi dan Yahudi untuk keselamatan harus melalui iman kepada Tuhan yang adalah satu-satunya Allah. Artinya di sana jelas Allah membenarkan orang yang disunat oleh karena iman dan orang yang tidak bersunat juga oleh iman. Itu maksudnya. Jadi iya, jadi gitu ya. Jadi poinnya bahwa memang Paulus berbeda dengan hukum yang dibawa oleh Yesus, hukum yang oleh Musa. Kita coba ya. Sabar dulu kita buktikan ini kan pakai data saya. Yesus kan datang bukan meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Jadi apa? Oke, sebentar saya baca ya. Tadi yang disampaikan Bang Andreas ya. Betul Bang Andreas sudah bagus nih upgrade nih ya. Nah, tentang hukum Taurat ya, kedudukan hukum Taurat, Anda baca di Mazmur 19 ayat 7. Itu hukum Taurat itu sifatnya apa? Kudus, kekal dan tidak dapat diubah. Itu ingat ya, bahwa hukum Taurat itu adalah kudus, kekal dan tidak dapat diubah di Mazmur 19 ayat 7. Lalu bagaimana pernyataan Yesus? Di Matius 5 ayat 18. Tetap berlaku sampai langit dan bumi ini lenyap. Terkorelasi nih. Antara ajaran Musa dengan ajaran Yesus terkorelasi. Ya, jalan terus. Kemudian datang Paulus. Bahwa hukum Taurat ini tidak lagi mengikat. Setelah Kristus manusia berada di bawah kasih karunia. Nah, putus sudah. Di Roma 6 ayat 14. Tidak berlaku lagi, tidak mengikat. Padahal Yesus mengikat sampai nanti bumi, sampai langit dan bumi ini lenyap, dia bilang. Tetap berlaku. Oke, ini dalilnya ya. Di Matius 5 ayat 17. Yesus dan hukum Taurat, itu judulnya. Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Jadi sampai selagi bumi ini masih ada, tidak ada yang bisa dibatalkan. Tuh. Oke? Paulus tidak ada membatalkan hukum Taurat ya. Itu kita keliru kalau begitu menyikapinya. Kita tidak di sini mengatakan Paulus membatalkan. Cuma kalau dilihat dari narasi Paulus itu, catatan Paulus itu ada isu-isu sentral yang dibawa Paulus tentang keselamatan. Artinya dengan dalil hukum Taurat atau agama jadi kematian Kristus itu sia-sia, artinya tidak berguna lah kematian Kristus itu. Itu maksudnya. Saya tidak bilang Paulus membatalkan, cuma kalau dilihat dari di sana Paulus menggambarkan kematian Kristus itu sebagai pusat penebusan, sehingga jika ada cara lain untuk mendapatkan kebenaran di hadapan Allah tidak diperlukan dan menjadi sia-sia. Itu maksudnya, bukan itu makna kematian Kristus sebagai pusat penebusan di sana, sehingga Paulus ini istirahat. Oke, makasih ya. Saling memaafkan kalau ada kurang berkenan ya di hati masing-masing kawan-kawan. Saya turun ya, makasih. Ya, udah diam. Bang Bang Mahal. Ya lanjut.
Ya itu saya salut sama Andreas Bang Andi. Ketika ada pernyataan-pernyataan yang di luar pernyataan Yesus, dia berani menentang gitu. Memang harus begitu kritis ya. Di Islam pun begitu. Ketika ada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan baginda Rasulullah maupun Al-Qur'an, kita berani berdebat gitu kan, seperti itu. Ya, Ya kan? apalagi junjungan kita mau agak disalahkan begitu atau tidak didengarkan. Wah, kita Itu jangan. Yesus ini adalah jalan kebenaran. Ada Paulus mengatakan begitu, ya kita beranilah ya. Paulus bukan jalan kebenaran, jalan kebenaran adalah Yesus. Kan begitu. Apalagi sejarah Paulus kan cuma pingsan ditemui Yesus di pinggir jalan. Nah, masa ya kan? Wah, ini urusan Bang Ali, aku nggak tahu waktu pingsan gimana nih, aku cerita aja Bang Ali. Iya tuh. Jadi jangan terlalu ini sama Paulus, patokan sama Paulus. Paulus itu kan pingsan waktu ketemu Yesus. Jadi ya Yesus itu yang lebih utama. Iya tuh.